Salam, selamat bertemu sekali lagi dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita dapat bertemu sekali lagi on air pada pagi hari ini karena kasih Tuhan untuk kita. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, saya percaya Anda sudah siapkan hati Anda untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak kira di mana Anda berada. Saya mau mengajak kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita lanjut untuk mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Engkau yang telah mempertemukan kami pada pagi hari ini untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena Engkau senantiasa ingin membagikan kepada kami makanan rohani yang mana akan menguatkan dan juga menyebabkan Tuhan kerohanian kami dapat bertumbuh. Pada pagi hari ini kami mengundang hadir Roh Kudus Tuhan berbicara kepada setiap yang mendengar dan beribadah pada pagi hari ini kepadamu, sehingga kami dapat mengenal isi hati Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Terima kasih, kami berdoa minta semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertemu dengan Anda semua yang ikut ibadah on air kita pada pagi hari ini. Tidak kira di mana Anda berada, saya ingin menyatakan bahwa Tuhan mau berbicara kepada Anda, Tuhan mau bertemu dengan Anda, dan Tuhan mau berbicara kepada Anda di dalam keadaan apapun yang engkau hadapi pada pagi hari ini. Nah, mari saya mengajak kita untuk melihat petikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya berikan kepada kita topik ataupun tema untuk khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu tujuan utama ibadah. Apa tujuan sebenarnya kita beribadah kepada Tuhan? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tujuan utama ibadah itu adalah keintiman dengan Allah Bapa kita. Dia rindu supaya kita dapat bertemu dengan kita ataupun bergaul dengan kita. Saya ingin kita memperhatikan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yohanes bab yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24, di mana Yesus bercakap dengan seorang wanita Samaria. Kita akan mendapat isi ataupun esensi daripada ibadah itu, daripada firman Tuhan ini. Dengan itu saya ingin meminta supaya Pastor Chen untuk membaca petikan firman Tuhan ini untuk kita semua. Dipersilakan. Yohanes 4 ayat 1 sampai 24 dengan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami."
Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang kepadamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, sejak permulaan di Taman Eden diberikan satu gambaran, yaitu Allah sendiri dia hadir di Taman Eden untuk bertemu dan bersekutu, bergaul dengan manusia. Namun oleh karena dosa, manusia itu takut untuk mendekat kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, dosa itu telah menjadi penghalang besar ataupun penghalang utama dalam membangun hubungan dengan Allah, membangun satu hubungan yang intim ataupun akrab dengan Allah. Dikatakan di Taman Eden ini, Allah sendiri yang turun di taman itu untuk bergaul, bersekutu dengan Adam dan Hawa. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila manusia ini telah jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah, dan di dalam keadaan yang demikian, manusia berusaha juga untuk membangun hubungan kembali dengan Allah dengan berbagai cara. Tetapi ternyata manusia tetap gagal. Di dalam perjanjian lama, Allah sendiri telah turun kepada manusia. Karena Allah mengasihi manusia yang telah diciptakannya ini. Dia datang dan memberitahukan kepada manusia bagaimana mereka boleh bertemu, bergaul dengan Dia. Namun yang saya kasih di dalam Tuhan, tata cara itu telah diubah oleh manusia menjadi satu kebiasaan agamawi. Dalam arti kata lain, mereka telah menjadikan tempat-tempat ibadah, tata cara ibadah, dan juga waktu itu menjadi lebih penting daripada pergaulan mereka dengan Allah. Paulus menegaskan ini kepada Timotius dalam perjanjian baru, di dalam 2 Timotius bab yang ketiga ayat 5 dikatakan begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kata firman Tuhan. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ibadah itu ada kuasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kuasa ibadah ini adalah di mana dia dapat mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Dia mau menjadikan kita menjadi serupa seperti mana Allah katakan pada waktu penciptaan. Dia mau menjadikan manusia itu serupa dengan Allah. Jadi dia mau kita juga mengalami keilahian Allah itu sendiri. Kita lihat bahwa kuasa itu sudah tidak ada. Manusia telah menjadikan ibadah itu satu kebiasaan agama. Dan ini kita boleh lihat daripada percakapan wanita Samaria ini dengan Yesus. Dia katakan kepada Yesus, wanita ini berkata bahwa kami menyembah di gunung, orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Dia merujukkan tempat ibadah itu kepada tempat. Tapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini ada banyak orang yang sepertinya memang beribadah kepada Tuhan. Tapi kita lihat, nampak beribadah, tetapi kehidupan mereka tetap sama. Wanita ini katakan dia beribadah,
sama seperti nenek moyangnya Yakub, beribadah kepada Tuhan. Tapi dengar, Yesus membukakan sesuatu dalam kehidupannya. Yesus katakan apa? Bahwa dia ada 5 suami. Dan yang sekarang ini pun sebenarnya bukan suami. Saudara yang saya dalam Tuhan, banyak sampai hari ini kekristenan ada yang katakan dia mengakui saya seorang Kristen. Namun saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak yang pergi ke gereja atau beribadah kepada Tuhan tetap hidup di dalam dosa. Nah, ini yang kita mau bongkarkan pada pagi hari ini, supaya pengertian kita tentang ibadah itu tidak hanya sekedar menjadi suatu kebiasaan agamawi bagi kita, tetapi kita kembali kepada esensi atau inti ibadah itu seperti mana Tuhan menghendakinya daripada awal. Jadi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini membawa kita kepada esensi ibadah itu. Haleluya, amin. Yaitu keintiman dengan Allah Bapa. Beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar kepada tempat, kita pergi beribadah ke satu tempat, atau tata cara, ataupun dengan liturginya, ataupun masa tertentu saja kita mau bertemu Tuhan. Saya mau menyatakan pada pagi hari ini bahwa hati Allah Bapa itu adalah untuk bergaul, bersekutu bersama dengan kita setiap detik di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyatakan seperti mana firman Tuhan ini katakan, saatnya sudah datang, kata Yesus, bahwa Allah mau memulihkan perhubungan kita dengan Dia melalui Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti mana yang saya katakan tadi, kuasa ibadah itu, di mana seharusnya bila kita beribadah kepada Tuhan, ada perubahan juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan terus hidup dalam kehidupan kita yang lama. Wanita ini katakan dia beribadah kepada Tuhan, kepada Allahnya. Dia tahu semua tentang ibadah-ibadah. Tetapi dalam sudut yang lain, tetap hidup di dalam dosa. Dia bergantian lelaki. Biar pada hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua. Kita mengenal inti daripada ibadah itu, ataupun esensi daripada ibadah itu, yaitu Tuhan mau kita mengalami Dia secara pribadi, dan our fellowship dengan Dia, persekutuan kita dengan Dia akan membawa satu transformasi di dalam kehidupan kita. Cara kita melihat kehidupan, cara kita menghidupi kehidupan kita, nilai-nilai yang kita terapkan dalam kehidupan kita, itu akan diubah bila kita mengerti esensi ataupun inti daripada ibadah itu sendiri. Haleluya, amin. Nah, kita akan lihat apa kata Yesus mengenai ibadah. Apa kata Yesus? Inti utama ibadah itu bukanlah pada tempat atau tata cara atau liturginya atau masa ataupun peralatan-peralatan musik yang hebat yang ada di dalam gedung gereja. Itu semua baik, itu semua bagus. Bagus. Saya tidak katakan itu tidak bagus. Itu sangat bagus untuk memantapkan pengaturan supaya ada flow yang bagus di dalam ibadah kita, dan juga supaya ada disiplin, ada ketertiban, dan juga ada keceriaan pada waktu kita menjalankan pertemuan ibadah kita. Namun saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inti utama daripada ibadah itu adalah keintiman. Sekali lagi saya katakan, keintiman dengan Allah. Katakan, keintiman dengan Allah. Haleluya. Intimacy with God. This is the essence ataupun intinya ibadah itu. Tuhan mau kita bergaul karib dengan Dia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya simpulkan bahwa ada tingkat keintiman ini. Banyak orang datang kepada Tuhan
itu karena ada masalah dalam kehidupannya, ataupun ada sesuatu yang membuat dia excited, dia mau bertemu dengan Tuhan. Ini adalah saya katakan keintiman yang tahap reaction intimacy. Jadi dia bereaksi, biar sesuatu mood dia bagus, dia respon. Begitu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu saya katakan adalah satu tahap level yang baik, yang sangat rendah. Yang Bapa Surgawi mau di dalam keintiman kita dengan dia adalah di mana kita dapat berhubung dengan dia terus menerus setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu adalah tingkat yang kedua, di mana kita dapat berdialog, kita bercakap dengan Bapa. Kita tidak hanya bercakap mau berdoa ataupun bersekutu dengan dia bila ada keperluan ataupun bila ada masalah dalam kehidupan kita. Dia mau kita terus berdialog, terus bersekutu dengan dia. Ini adalah tahap di mana tahap keintiman yang aktif, terus berdialog dengan Tuhan. Tetapi tidak hanya pada tingkat itu, Tuhan mau kita meningkat lagi dalam keintiman kita dengan dia sampai ke satu tingkat keintiman spontaneous, yang secara spontaneous at any moment in your life engkau boleh berhubung dengan dia. Ada amin? Dan ini yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, di mana kita dapat mengalami dia terus menerus. Nah, ada 3 hal penting tentang prinsip ibadah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui percakapannya dengan perempuan Samaria ini. Nah, saya mengajak kita untuk memberikan perhatian. Yang pertama, yaitu menyembah Allah yang dikenal. Yesus katakan kepada perempuan ini dalam Yohanes 4:22, dia katakan, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Haleluya. Nah, Yesus menjelaskan bahwa mereka beribadah kepada Allah yang dikenal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya bagi Anda pada pagi hari ini, adakah Anda mengenal siapa yang Anda sembah? Dalam apa maksud mengenal di sini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak hanya kenal, mengetahui tentang apa ataupun siapa yang disembah, yang dipuji, yang disanjung di situ. Dalam arti kata, mengenal di sini adalah engkau mengenal dia dari hati. Engkau mengenal dia di dalam perhubunganmu. You have a relationship di situ. Dan juga, saudara, engkau dapat satu pengalaman bersama dengan dia, dengan Allah, dengan Tuhan itu sendiri. He is not a God sepertinya kayu atau batu, sesuatu yang mati. Tetapi engkau mengenal Allah ini sebagai Allah yang hidup. Yang pertama, Yesus memperkenalkan kepada wanita ini arti ibadah itu. Jadi pada pagi hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama, Tuhan mau saudara dan saya di dalam ibadah kita itu, kita mengenal dia. He is not some vague, sesuatu yang blur-blur, yang kabur-kabur begitu. He is real, amin. Allah itu nyata dan hidup, dan kita menyembah dia. Dan Tuhan Yesus lanjutkan percakapannya dengan perempuan Samaria ini. Sehingga poin yang kedua, hal yang ketiga yang sangat penting dalam prinsip ibadah ini, yaitu menyembah ataupun bersekutu di dalam roh. Yang kedua yaitu menyembah ataupun bersekutu di dalam roh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa maksudnya? Nah, kita lihat dalam Yohanes bab yang keempat ayat 23 dengan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, katanya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kata firman Tuhan. Apa maksud menyembah di dalam roh di sini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Maksudnya dalam konteks ini, saudara, di sini bukan yang seringkali yang kita dengar, yang kalau worship leader memimpin ataupun kita mau berdoa, mari kita menyembah Tuhan di dalam roh.
dan kebenaran. Dan apa yang terjadi? Mulai berbahasa roh. Korodododo shandai yananara korododododo kiaradadada shandai. Kita mulai berbahasa roh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak salah untuk berbahasa roh, tapi konteksnya di sini bila dia mengatakan menyembah di dalam roh ini, perkataan roh itu adalah huruf R yang kecil merujuk kepada roh kita yang menyembah Allah. Haleluya. Nah, apa maksudnya juga di sini? Yaitu yang dimaksudkan adalah roh kita yang berhubung langsung dengan Allah. Dalam arti kata lain, kita bebas menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Tidak lagi seperti mana wanita Samaria ini katakan, kami menyembah di gunung, dan orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Saudara yang sekalian Tuhan, ini berita baik untuk kita semua. Di masa kita mengalami pandemik ataupun PKP ini, ada yang katakan dalam sepanjang PKP ini kita tidak boleh beribadah di gedung gereja. Kalau pada hari ini ada di antara kita katakan, ayo, lama tidak pergi ke gereja, bangunan gereja tidak boleh beribadah, lama saya tidak sembahyang, lama saya tidak memuji menyembah Tuhan. If your concept of beribadah hanya di gedung gereja, engkau masih seperti pengertian wanita ini. Dan hari ini Yesus sedang berbicara kepada Anda. The time has come for us to worship the God. Dia katakan itu in spirit and in truth. Di mana maksudnya ini adalah tidak ada yang dapat membatasi kita untuk menyembah Tuhan. Sama ada kita lockdown dekat rumah, di rumah kita masih dapat menyembah Tuhan. Amin. Itu sebabnya inti daripada ibadah itu, saudara yang sekalian Tuhan, Tuhan mau kita bergaul karib dengan Dia, tidak kira di mana kita berada, tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan tata cara, tidak terbatas dengan liturginya, tidak terbatas dengan masa. Oh, beribadah kepada Tuhan hanya waktu pagi, waktu siang, waktu petang, waktu malam. Any moment of the day, you can come to God and worship Him. Haleluya. Nah saudara, karena roh kita, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, roh kita dihidupkan. And this spirit of yang ada ini, inilah kita yang seutuhnya, inilah kita yang sebenarnya. Tuhan mau ini terus berhubung dengan Dia. Tidak ada yang dapat membatasinya. Amin. Amin. Jadi poin yang kedua, Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria ini menyembah, bersekutu di dalam roh. Haleluya. Saudara yang sekalian Tuhan, ini adalah sesuatu yang I'm very excited. Why? Karena tidak ada yang dapat membatasi saya untuk memuji Tuhan. Pada waktu saya bangun pagi, saya masuk ke bilik air, saya sedang berurusan saya di situ, melepaskan diri saya. Waktu pergi ke tandas maksud saya, I still can worship God. Waktu saya keluar untuk memandu di jalan raya, saya dapat memuji menyembah Tuhan. Saya terus dapat communicate dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi ada alasan, wah lama saya tidak beribadah kepada Tuhan, kenapalah PKP ini, kenapalah COVID-19 ini. Saudara, ada berita baik, ada sesuatu yang baik di balik COVID-19 ini, pandemik ini. Tuhan mau memurnikan ibadah kita, pengertian kita dengan ibadah. Yang selama ini memikirkan ibadah itu pergi ke gereja, gedung gereja pada hari Ahad atau hari Minggu atau waktu tertentu. Hari ini Tuhan mau mengubahkan paradigma pengertian Anda, bahwa Tuhan ataupun Allah kita mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yang tidak terbatas, yang tidak ada yang dapat membatasi. Sama ada engkau ada di offshore, atau engkau ada di pelataran minyak, engkau ada di padang gurun, engkau berada di tengah-tengah hutan, tidak kira di mana Anda berada, engkau tetap dapat berhubung and communicate with our God. Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan rindukan bila kita datang kepada Dia, bukan lagi terbatas ataupun dibatasi dengan masa, dengan tempat atau tata cara. Oh, begini cara kita memuji Tuhan baru Tuhan hadir. Saudara, itu tidak tepat. Haleluya. Nah, kembali kepada bahasa roh tadi. Tidak salah untuk berbahasa roh.
when we say we want to worship God in spirit and we start to speak in tongues, tidak salah, karena memang roh kita, Tuhan memberikan kita karunia berbahasa roh yang membantu roh kita untuk berbicara kepada Tuhan. Make use of it, pergunakan dengan sebaiknya. Haleluya. Tetapi inti utama konteksnya di sini, saudara, roh kita. Kita beribadah kepada Tuhan dengan roh, bukan dengan not with our hanya setakat ya tubuh kita ada di situ, tetapi spirit kita tidak ada di situ. Kita menjalani tata cara ibadah, wah seperti jalan baik luar biasa. Orang Farisi, orang dalam perjanjian lama itu banyak melakukan hal ini, tetapi Tuhan mencegah ataupun menegur mereka. Sama juga wanita Samaria ini, dia pikirkan, wah saya sudah melakukan ibadah, kami beribadah di gunung datuk moyang kami. Tetapi kehidupannya tidak menggambarkan dia seorang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, apabila Anda mengerti esensi atau inti daripada ibadah itu, ada kuasa di dalamnya yang dapat mengubah kita. Pada hari itu wanita ini mengerti arti sesungguhnya ibadah itu, hidupnya diubah, hidupnya menjadi baru. Ini yang Tuhan mau kita mengerti pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini yang ketiga, yang prinsip tentang ibadah ini, yaitu menyembah. Dia katakan tadi itu dalam roh dan kebenaran. Jadi yang ketiga, menyembah dalam kebenaran. Semua katakan menyembah dalam kebenaran. Apa maksud menyembah Allah dalam kebenaran? Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, satu adalah kita adalah ciptaan baru. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, tidak ada satu orang yang dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah Bapa kita. Tidak ada satu orang yang layak untuk datang kepada Dia kecuali Dia mati dan hidup lagi. Haleluya. Matinya itu terhadap hidup yang lama, hidup dalam kehidupan yang baru, lahir baru, ya, istilah yang sering kali kita sebut. Jadi menyembah dalam kebenaran. Maksudnya ini bila kita datang kepada Tuhan, waktu kita datang beribadah, di dalam pengertian kita, di dalam pikiran kita perlu ada pengertian bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Katakan, saya ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus ayat yang kelima bab yang kelima ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, bila kita datang kepada Tuhan, kita ingat bahwa we are a new creation in Christ. Amin. Karena apa? Bila kita mengingatkan kehidupan kita yang lama, seringkali ada tuduhan kepada kita. Tuduhan, dan ini menyebabkan kita rasa terhambat, terhalang untuk beribadah kepada Tuhan. Sebabnya pada pagi hari ini, saudara datang kepada Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran ini. Dan kebenaran yang kedua yang saya nyatakan di sini adalah kita adalah anak Allah. Amin. Katakan, kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dia katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak, nah dengar di sini, sebagai anak yang dilahir baru, sebagai seorang yang dilahir baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anak itu merujuk kepada yang kecil, seperti bayi. Dia akan mula merangkak dan lama-kelamaan dia akan coba untuk berdiri. Lepas itu baru berjalan. Nah, tangkap ilustrasi ini. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan juga, sebagai anak Allah, kita juga bertumbuh di dalam kerohanian kita. Nah, saya mau Anda menangkap ini pada pagi hari ini, supaya tidak ada lagi yang dapat menghambat, menghalang Anda dalam persekutuan Anda dengan Tuhan, di dalam Anda mau membangun keintiman Anda dengan Tuhan. I know there are some people who came to the Lord, yang datang kepada Tuhan pada saat waktu dia dilahir baru. Ada yang terus mau
menjadi dewasa. Mustahil kan? Nah, ada juga yang waktu dia bangun, dia mau berjalan di dalam kehidupan barunya itu jatuh dan dia tidak mau bangun lagi. Pertanyaan saya kepada Anda pada pagi hari ini, kalau Anda mempunyai seorang anak, apakah kamu mau supaya dia terus merangkak terus dalam kehidupan dia? Atau kamu mau supaya dia merangkak, it's a normal process, lepas itu dia coba untuk berdiri dan coba mau berjalan. Di dalam dia berdiri dan mau berjalan pun, dia akan jatuh juga. Jadi saya katakan itu sesuatu lumrah. Itu adalah maksudnya itu ada satu proses menuju kepada kedewasaan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan juga. Yes, we have to understand that. Ini yang jadi masalah banyak di dalam gereja. Bila jatuh, ada seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia jatuh dalam dosa, kita akan terus hakimi dia, kita akan tuduh dia. Oh, dia ini sudah berdosa, tidak layak lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan melihat kita? Saudara, apabila kita jatuh sebagai seorang yang normal, anak yang kecil jatuh pun, dia akan coba bangkit lagi. Maka itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kita tangkap dan mengerti proses pertumbuhan rohani juga. Ini kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, supaya jangan biarkan iblis menipu Anda, menghalang Anda untuk mengalami perhubungan yang intim dengan Tuhan. Pada saat waktu Anda kecil, ya, makanan pun makanan yang lembut, tapi kemudian ada makanan yang ringan. Nah, dalam masa yang proses kecil ini, tahapnya ini merangkak. Dalam arti kata, karena Anda masih kecil, tetapi kemudian anak ini akan belajar berdiri. Dalam arti kata, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, terima kebenaran ini bahwa kita perlu bertumbuh. Ada orang menjadi orang Kristen 1 tahun, 10 tahun, 40 tahun, dia seperti bayi-bayi terus. Tetapi apa yang Tuhan mau? Dia mau kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan dia. Dia mau kita membesar, menjadi dewasa sebagai seorang yang dewasa rohani, matang secara rohani. Itu yang Tuhan rindu. Itu sebabnya saya katakan tadi, tahap keintiman itu ada tahap yang reaktif, yang dari stage 1, dan lepas itu dia kepada yang keintiman yang aktif, dan seterusnya itu kepada yang otomatik ataupun yang spontaneous. Tuhan mau kita bertumbuh terus. Amin. Jadi saudara, pada pagi hari ini Allah menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi pada hari ini, kalaupun Anda sebagai seorang anak dan engkau jatuh, jangan terus berhenti di situ, bangkit kembali. Katakan bangkit kembali. Amin. Nah, anak ini boleh jatuh, tetapi saudara yang sekasih dalam Tuhan, walaupun dia jatuh, dia tidak terus berada di situ, dia akan bangkit. Sama juga bagi kita, apabila kita jatuh, kita bangkit lagi di dalam kehidupan rohani kita. Nah, yang ketiga, menyembah dalam kebenaran. Yang ketiga di sini adalah kita adalah orang benar. Katakan, kita adalah orang benar. Haleluya. Saudara, tidak ada satu orang, tadi saya sudah katakan, dapat datang kepada Allah Bapa dalam hadirat Tuhan itu dengan kebenarannya sendiri, membenarkan diri di hadapan Tuhan. Apapun usaha kita, seperti mana yang saya katakan yang tadi awalnya, bahwa manusia berusaha untuk mendekat Allah dengan usahanya sendiri, tetap gagal. Saudara, mungkin kau katakan, saya mau berbuat baik supaya Tuhan memberkati kehidupan saya. Saya mau berpuasa, saya mau berdoa supaya Tuhan lebih memberkati saya. Saudara, saya takut, saya risau, Anda akan kecewa. Engkau katakan, saya mau melakukan pelayanan ini supaya Tuhan lebih memperhatikan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda melayani Tuhan hanya mau supaya Anda lebih diperhatikan, supaya Anda lebih layak, supaya Anda lebih lah. Begitu. Saya risau Anda akan kecewa. Karena tidak ada satupun perkara atau usaha manusia yang dapat melayakkan dia di hadapan Allah. Maka itu sebabnya, sekali lagi firman Tuhan, Yesus katakan kepada wanita ini, akan datang waktunya bahwa
Penyembah-penyembah yang dicari Allah adalah penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa kebenarannya? Yang ketiga saya katakan di sini bahwa kita adalah orang benar. Benarnya bagaimana saudara? Kita telah ditebus dan dibenarkan oleh darah anak domba itu. Hanya oleh karena darah anak domba itu kita dibenarkan ataupun kita dilayakkan di hadapan Allah Bapa kita. Amin. Amin. Nah, saudara, dalam Roma dia katakan begini. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan seterusnya Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan, saudara yang sekalian dalam Tuhan, itu adalah satu anugerah daripada Tuhan untuk kita. Tidak ada satu orang boleh bangga dia dapat berada di hadapan Allah oleh karena usahanya. Semua kita dapat menghadapi Allah Bapa kita, beribadah kepada Dia karena Yesus sendiri yang membenarkan kita. Dia sendiri yang melayakkan kita. Saudara, saya mau supaya Anda menangkap kebenaran ini. Kenapa? Ada banyak orang. Nah, pertanyaan saya, dapatkah orang yang dibenar ini jatuh dalam dosa? Dapatkah orang yang dibenar ini jatuh dalam dosa? Atau pertanyaan saya ubah lagi, dapatkah orang Kristen jatuh dalam dosa? Itu pertanyaannya. Dapat? Bagaimana? Dapat tidak? Dapat? Jika kita berdosa, saudara yang sekasih dalam Tuhan, memang kita tidak dapat masuk di hadirat Allah. Dan bagaimanapun usaha kita untuk berhenti ataupun menyucikan, tidak ada yang dapat menyucikan dosa kita selain daripada darah anak domba itu. Maka ini adalah kebenarannya. Kita masuk, kita dapat diterima, kita dibenarkan ini karena Yesus yang mati bagi kita. Jadi pada hari ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, pertanyaan saya tadi, dapatkah? Jadi bagaimana kalau manusia itu jatuh dalam dosa? Kita datang menghadap Allah, ingat akan kasih anugerah Allah ini. Melalui Yesus Kristus ini yang menebus kita. Amin. Dan saya katakan tadi, ya boleh jatuh, tetapi saudara ini tidak memberikan lesen untuk kita berbuat dosa. Ada orang katakan, oh ada pastor katakan boleh jatuh dalam dosa, maka saya mau jatuhlah, saya mau buat dosa lah. Saudara, mungkin Anda belum mengerti. Seorang yang sudah ditebus dengan darah Yesus tidak boleh lagi tinggal di dalam dosa. Tidak boleh tinggal di dalam dosa. Pada saat waktu Anda jatuh di dalam dosa, Anda harus cepat-cepat keluar. Tetapi iblis itu licik. Apabila Anda jatuh dalam dosa, dia katakan kamu sudah berdosa, tidak layak lagi di depan Allah. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen juga tidak mau mencari Tuhan lagi apabila dia sudah jatuh. Iblis menuduh dia. He is the accuser. Dan dia katakan, engkau tidak layak lagi, Tuhan tidak menyayangi kamu lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah kebohongan, tipu muslihat daripada iblis. Pada saat waktu Anda sadar Anda sudah jatuh dalam dosa, detik itulah Anda seharusnya bangkit cepat. Nah, kalau Anda disedarkan, puji Tuhan saya katakan, kenapa? Karena roh Anda masih hidup. Dan maka cepat-cepatlah Anda bangkit dan kembali kepada Bapa. Dia tidak menolak Anda, Dia menerima Anda. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Yesus katakan Allah menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena tidak ada satu orang yang dapat melayakkan diri depan Allah, hanya yang mengerti kebenaran ini, bahwa dia dibenarkan
oleh darah anak domba. Sebab itu kita ada satu nyanyian, ku masuk ruang Maha Kudus. Saya coba nyanyi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Nah, saudara ya katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Itu yang melayakkan kita. Jadi apa yang kita lakukan bila kita datang beribadah kepada Tuhan dan Tuhan rindu menantikan kita. Kita hanya datang memuji, menyembah Dia. Amin. Saudara yang saya kasih Tuhan, pada hari ini tujuan utama ibadah kita, Tuhan mau supaya kita intim dalam pergaulan kita dengan Dia. Semakin kita mengenal kebenaran firman Tuhan, semakin kita akan akrab dengan intim dengan Dia. Semakin kita akan menyadari pada saat waktu kedagingan membawa kita untuk melakukan dosa, roh kita yang terus berhubung dengan Allah ini akan terus menyadarkan kita, you have been dead to the flesh, now be led by the Spirit. Amin. Roh kita bila dia terus berhubung dengan Roh Kudus, dengan Allah, dia akan terus dikuatkan, and it will be strengthened, dan kedagingan tidak dapat menguasai. Saudara yang sekalian Tuhan, puji Tuhan karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Bila saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini membuat hati saya rindu di dalam memuji, menyembah Tuhan. Saudara yang sekalian Tuhan, sekali lagi pada pagi hari ini untuk merumuskan pada pagi hari ini, Tuhan mau supaya setiap kita pada hari ini datang kepadanya, kepada Allah Bapa dengan perspektif yang benar mengenai ibadah ini. Bapa, kita mau supaya kita membangun suatu hubungan yang intim dan ataupun akrab dengan Dia. Dia tidak mau Anda datang kepadanya dengan hati yang tertuduh, hati yang begitu terbuka di hadapannya seperti seorang anak datang kepada Bapa. Bukan lagi datang dengan tuduhan. Sekali lagi saya katakan, penghalang utama kita untuk mengalami keakraban, keintiman dengan Tuhan adalah dosa. Jadi jangan biarkan dosa berkuasa di atas kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bila kita beribadah kepada Dia, bersekutu dengan Dia, datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh kita berhubung dengan Dia, dan ingat akan kebenaran apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Kita menghadapi takhta kudusnya dengan satu hati yang lapang, yang dimerdekakan. Amin. Amin. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan rindu di masa-masa seperti ini. Mungkin kita katakan, wah lama tidak beribadah di gereja. Wah masa ini saja hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Kita mesti memain musik begini, kita mau nyanyi yang begini baru ada hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan tidak terikat dengan itu semua. Tuhan tidak dibatasi dengan semua yang demikian. Tuhan dapat hadir dalam apapun keadaan Anda dan bertemu dengan Anda pada bila-bila masa Anda membuka hati untuk bersekutu dengan Dia. Bapa Surgawi rindu untuk bersekutu dengan Anda. Seperti mana Dia datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia mencari mereka. Hari ini saya mau mengatakan bahwa Allah Bapa kita sedang mencari Anda. Dia mau bergaul, Dia mau bersekutu dengan Anda dan membangun satu hubungan yang akrab ataupun intim dengan Anda. Dia ingin memimpin Anda sampai ke garis akhir di dalam kehidupan Anda. Dia mau Anda mengalami janji-janjinya di dalam kehidupan Anda. Haleluya. Mari saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita datang menghadap Dia pada saat ini. Sekali lagi ingat bahwa kerinduan hati Tuhan adalah keintiman persekutuan dengan Anda. Pada pagi hari ini saudara yang sekasihan Tuhan, kita datang buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita belajar dan mengenal isi hati Bapa Surgawi yang sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menunjukkan keagamawian kita, yang menunjukkan kesalehan kita, tetapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena setiap orang yang mengerti inti daripada ibadah itu akan diubah oleh kuasa ibadah itu menjadi serupa dengan Kristus yang akan memuliakan nama Allah Bapa kita,
Mari pada pagi hari ini, mungkin pada hari ini ada yang katakan, wah saya ini sudah jatuh dalam dosa, saya ini sudah lama meninggalkan Tuhan, sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan, karena sudah lama PKP tidak pergi ke gereja, ke gedung gereja. Saya katakan, engkau dapat beribadah, engkau dapat bersekutu dengan Bapa Surgawi dimanapun engkau berada pada saat ini. Engkau sedang berada di tempat kerjamu, engkau sedang di rumahmu, atau di jalanan pada saat ini. Wherever you are at this moment, I want to say to you that God can reach out to you. God want to talk to you. Dia mau berbicara kepada Anda. Haleluya. Mari saya mengajak Anda bukakan hati Anda pada saat ini. Kalau selama ini Anda tidak pernah mengerti bahwa Tuhan itu tidaklah sejauh yang Anda bayangkan, atau engkau merasakan engkau tidak layak untuk datang karena dosa, karena pelanggaran, karena engkau sudah melakukan segala macam kejahatan. Orang katakan engkau ini tidak guna, engkau ini bukan Kristen, engkau ini bukan orang percaya kepada Tuhan. It's okay. Hari ini Tuhan mau berbicara kepadamu dalam apapun keadaan Anda. Tuhan mau engkau bukakan hatimu, datang kepada Dia, kembali kepada Dia, mengerti bahwa hanya darah anak domba yang dapat menebus Anda. Bila Anda menerima ini, engkau dipulihkan pada hari ini. Tapi saya mau berdoa bagi Anda yang mungkin hari ini first time mendengar firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mau bergaul karib dengan Anda. Engkau tidak pernah menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Hari ini kau buat keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda, sehingga engkau mempunyai satu hubungan dengan Bapa Surgawi. Saya mau berdoa bagi Anda pada saat ini. Untuk Anda yang pertama kali mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda, supaya Anda ada hubungan dengan Allah Bapa, saya mau berdoa dengan Anda. Haleluya. Letakkan tangan di dada Anda pada saat ini. Saya mau berdoa bagi Anda. Ini adalah untuk Anda yang pertama kali mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda. Letakkan tangan di dada Anda. Ikut saya di dalam doa ini. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya berterima kasih. Saya mendengar kebenaran firman-Mu bahwa Allah Bapa mau bergaul karib dengan saya. Saat ini saya mau memiliki satu hubungan dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan hanya melalui Engkau jalan untuk saya dapat membangun hubungan. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Saya mengakui saya seorang yang berdosa. Tuhan Yesus, saya mohon supaya Engkau mengampuni saya. Saya mengundang Engkau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat hidup saya, dan memberikan Roh Kudus untuk hidup di dalam saya dan memimpin saya dalam kehidupan yang baru ini, sehingga saya ada hubungan yang intim akrab dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberi hidup kepada saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Haleluya. Saya memohon supaya Anda yang pertama kali mengucapkan doa ini, kalau Anda belum pernah ada tempat ibadah, tanya dengan kawan Anda, ataupun kalau Anda berada di kawasan Liputan, ada di Miri, boleh hubungi gereja kita BM on the Rock. Nah, bagi Anda pada saat ini yang mungkin suatu ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetapi sudah jatuh, dan hari ini engkau dengar kebenaran firman Tuhan dan engkau katakan, Tuhan Yesus, saya mendengar kebenaran firman-Mu bahwa Engkau tidak menolak saya. Rededicate your life to Him today. Saya mau Anda juga letakkan tangan di dada dan saya mau berdoa. Bapa Surgawi, saya berdoa Tuhan untuk setiap yang telah membuat keputusan untuk kembali rededicate kehidupannya kepadamu Tuhan pada saat ini. Engkau memberkati dia, Engkau yang Tuhan memulihkan keadaannya Bapa. Engkau Tuhan menyatakan kepada dia kebenaran firman-Mu bahwa dia adalah ciptaan baru yang ditebus Tuhan dengan darah-Mu. Tuhan, Engkau telah membenarkan dia. Tuhan, pada saat ini pada waktu dia jatuh, Bapa Surgawi, Engkau yang mengangkatkan dia, Engkau memulihkan keadaannya Tuhan. Dan Tuhan, biar dia berjalan dalam perhubungan dengan Engkau dan dia tidak akan jatuh lagi. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan berdoa untuk semua. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih atas kesempatan untuk kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Tujuan utama ibadah itu Tuhan, di mana Kau rindu supaya ada keintiman dengan anak-anak-Mu. Bapa Surgawi, biar Tuhan kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini menjadi sesuatu
yang dapat mendorong, membangkitkan iman kami lagi Tuhan, dan membangun hubungan yang lebih akrab, lebih dalam lagi dengan Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Bapa, aku berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah kepadamu pada hari ini di dalam roh dan kebenaran. Engkau memimpin mereka dulu dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau yang meneguhkan firman-Mu di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Haleluya.